Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin walidayya amin. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana fid dharaini amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rahman rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngendika sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi moko tetep ing atase kanjeng Nabi assalamu tawe keselamatan. Dawe kanjeng Nabi ma min muslimin marra bi qabrin min maqabiril muslimina illa qala lahu ahlul kubur ya ghafilu law alimta ma na'lamu ladzaba lahmuka. Ma min muslimin ora ana utawi wong muslim, ma min muslimin ora ana utawi wong muslim maro kang liwat sapa muslim bikobrin kelawan kuburan mimako biril muslimina saking pira-pira kuburane pira-pira wong muslim. Maro kang liwat sapa muslim bikobrin kelawan makam utawi kuburan mimako biril muslimina saking pira-pira kuburane pira-pira wong muslim. Illa qala kejaba ngucap lahu maring muslim sapa ahlul kuburi pira-pira sapa ahlul kuburi penduduk kuburan wong sing ana nang kuburan. Jadi tidak ada seorang muslim yang melewati makamnya kaum muslimin kecuali para ahli kubur atau orang-orang yang ada di dalam kubur itu mengatakan kepada muslim tersebut, ya ghafilu wahai, ya ghafilu he wong kang lali, ya ghafilu he wong kang lali, lau alimta lamun ngerti sapa sira ma ing perkara, lau alim ta lamun ngerti sapa sira ma ing perkara nak lamu kang ngerti sapa ingsun ladzaba mongko acur, ladzaba mongko acur apa lahmuka daging sira, ladzaba mongko acur apa lahmuka daging sira ala jasadika ing atase jasadi sira. Wadamuka lan getih sira ala badanika ing atase badane sira. Jadi dawuh Kanjeng Nabi, ya hadisnya Rasulullah mengatakan bahwa tidak ada seorang muslim yang melewati makamnya kaum muslim atau makamnya orang-orang muslim kecuali ahli kubur tersebut berkata kepada orang muslim itu yang melewati dengan mengucap, ya ghafilu wahai orang yang lupa, wahai orang yang lupa, seandainya kamu mengetahui sesuatu yang kami mengetahui, yang kami tahu, maka sungguh dagingmu akan menjadi hancur dari jasadmu dan darahmu juga akan hancur, ya, lepas dari badanmu. Seandainya nyong sampean kabeh mengetahui seperti apa yang diketahui oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia. Cuman kita tidak tahu. Kita tidak tahu ceritanya mayit bagaimana, ya. Padahal kalau kita melihat di dalam kitab Tambiul Ghafilin bahwa bumi ini yang kita duduki, yang kita diami, yang kita tinggali itu setiap hari itu ngundang-undang
memanggil kita 5 kali. Yang pertama, ya ibna Adam, him menungsa, tamsi ala dhuhri wa saufa tadkhulu fi batni. He menungsa, sira saiki mlaku nang dhuwure ingsun. Kamu sekarang berjalan di atas saya. Tapi ingat, besok kalian akan masuk ke dalam perut saya. Saiki sampean wis urip nang alam dunya. Tapi eling bahwa besok kapan saatnya kita akan masuk ke dalam alam kubur. Yang kedua, ya ibna Adam, tafrahu ala dhuhri wa saufa tahzunu fi batni. Kalian sekarang bergembira, bersenang-senang di atas saya, melakukan berbagai macam kegiatan, bahkan melakukan maksiat, tidak ingat pada Allah, tidak ingat akan dosa, tapi ingatlah saufa tahzunu fi batni. Besok kamu akan sedih di dalam perut saya. Yang ketiga, ya ibna Adam, taqulu alwanat ta'am saufa ta'kuluka ad-didu fi batni. Kamu di dunia ini makan berbagai macam makanan, semua kalian masuk. Ya, lontong mlebu, sate mlebu, soto yang mlebu, bakso ya mlebu, kabeh mlebu kabeh. Tapi ingat, besok ketika kita di alam kubur, gantian jasad kita yang akan dimakan oleh ulat, oleh belato, singgat. Jasad ini, yang jasad wadak ini yang kita pelihara terus. Besok ketika kita meninggal dunia akan menjadi makanannya cacing tanah, gentenan. Mien sampean mangan pirang-pirang panganan nang alam dunia, tapi ketika kita masuk ke dalam alam kubur, gantian kita yang akan menjadi santapan cacing tanah. Dan santapannya binatang-binatang yang ada di dalam tanah. Jadi kita rusak tanpa sisa. Kalau orang itu mengingat akan kematian, mengingat kehidupan di alam kubur itu, akhirnya apa? Ibadahnya semakin meningkat, bukan malah melemah, bukan malah kendor, bukan malah menurun, tapi semakin ibadahnya meningkat, semakin semangat di dalam melaksanakan ibadah, ngaji semangat, sholatnya semangat, sekolahnya semangat, ya. Jangan malah ngelokro, jangan malah menurun semangatnya, ya. Seperti kita, Pak, ya, kadang-kadang ya turun, kadang-kadang ya semangat, ya, dengan turun, kepinginnya orang ngaji, ya, kepinginnya tidak sekolah, kepinginnya tidak tapi begitu imannya meningkat, wah ngaji ini yang sholatnya, yang sekolahnya, yang ya terus dipelihara iman kita supaya jangan sampai terus meningkat. Itu yang nomor 3. Ya nomor 4, ya ibna Adam, tadhaku ala dhuhri saufa tabghi fi batni. Wahai manusia, kamu tertawa terbahak-bahak di atas saya. Tapi ingat, besok kamu akan menangis. Ya, akan menangis di alam kubur. Sampean susah di alam dunia, ada yang menolong, ibu bapak bisa menolong, kalau masih ada, ya, saudara tetangga bisa menolong. Tapi kalau di alam kubur, siapa yang menolong? Tidak ada, kecuali hanya amal perbuatan kita selama kita hidup di alam dunia, ya.
maka persiapkan bekal kita secukupnya, sebanyak-banyaknya untuk menghadapi kehidupan di alam kubur. Jangan sampai kita nanti baru menyesal ketika sudah masuk alam kubur. Ya, itu. Jadi dieling-eling. Yang kelima, tudhi'u ala zahri. Nah, kamu di alam dunia ini padang, terang benderang. Tapi ingat, di alam kubur tidak ada lampunya. Ya, tidak ada lampunya. Tidak ada lampunya, tidak ada lawangnya, tidak ada cendelane. Wonten cendela sampean mlayu, tidak ada cendelane. Ya. Sampean dirugi. Tapi bagi orang yang beriman besok makamnya akan dilebarkan oleh Allah sampai 70 hasta. Atau sekitar 35 meter. Bagi orang-orang yang mendapatkan kenikmatan kubur. Ya. Itu bagi yang mendapatkan kenikmatan kubur. Besok kuburan kita ya akan diluaskan oleh Allah sampai 70 hasta atau 35 meter. Ya, betapa luasnya ukuran kuburan ya. Itu kalau kita mendapatkan kenikmatan kubur. Tapi besok orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, makamnya akan gelap gulita. Yang menemani adalah siksaan kubur, yang malaikat yang mengerikan. Ya, Masya Allah. Kita jangan mentang-mentang masih muda ya. Jangan mentang-mentang tenaga kita masih kuat. Ya, tapi mari kita saling introspeksi diri. Kita meningkatkan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Terutama tugas kita sekarang masih muda adalah belajar dan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam muga-muga baromadatim sapa Allah dengan tasih Kanjeng Nabi wasallam lan muga-muga bareng selamatan sapa Allah ing Kanjeng Nabi. Innal abda satune kawula al mukmina kang mukmin. Innal abda satune kawula al mukmina kang mukmin iku idza wudi'a ari kalane den selehake sapa abdun. Iku idza wudi'a ari kalane den selehake sapa abdun fil qabri ing dalam kuburan wa uqaida lan den lungguhaken sapa abdun wa qala lan ngendika sapa ahluhu keluargane abdun. Jadi nalikane seorang hamba yang beriman kepada Allah diletakkan di dalam kuburnya dan didudukkan di dalam alam kuburnya, kemudian ahlinya, keluarganya berbicara kepada kita yang meninggal. Apa? Wa aqraba'uhu kerabat abdun. Wa ahibba'uhu pira-pira kekasih abdun. Wa aqraba'uhu pira-pira kerabati abdun. Wa ahibba'uhu lan pira-pira kekasih abdun. Wa abna'uhu lan bukan ya. Wa qala untuk sopalu keluargane abdun. Wa aqraba'uhu lan pira-pira kerabati abdun. Wa ahibba'uhu lan pira-pira kekasih abdun. Wa abna'uhu. Itu bukan anak, bukan munada ya, bukan.
wa abnauhu lan pira-pira anak lanange abdun. Wa sayyidah duh Gusti ingsun. Wa syarifah duh wong mulya ingsun. Wa sayyidah duh Gusti ingsun. Arane wanya adalah harfun nida dan nutbah. Ya. Wa syarifah lan duh mulya ingsun. Wa amirah lan duh pemimpin ingsun. Sing ngucap kuwi keluargane nyong sampean kabeh. Kerabate nyong sampean kabeh. Kekasihnya kita, anak-anak kita mengatakan wa sayyidah wahai ya Gustiku syarifah duh wong-wong mulyaku wa amirah dan duh pemimpinku. Kala ngendika lahu maring abdun. Kala ngendika lahu maring abdun sapa al malaku ratu. Sapa al malaku ratu. Ya. Isma rungokno sira ma ing barang. Akhirnya sing ngarane apa jenenge malak itu berarti Allah ya. Dengarkanlah apa yang mereka katakan kepada engkau wahai mayit. Dengarkan. Kayak mayit, rungok mayit. Rungok kayak keluargamu ya, kerabatmu, kekasihmu, anak-anakmu podo ngocap ya Allah pangeran sing ngarane tuane nyong sing mulya pemimpine nyong ya pemimpinku. Akhirnya ngomong menungsa sing wis mati, dengarkan apa yang mereka katakan. Coba dengarkan. Anta kunta sayyidan wa anta syarifan wa anta amiran qala al mayyit. Kamu menjadi gusti pemimpin. Kamu menjadi orang yang mulia. Kamu menjadi pemimpin. Ya. Menjadi pemimpin, tapi sekarang kamu tidak bisa apa-apa. Hanya amal perbuatanmu yang akan menolong kamu di alam kubur ini. Jabatanmu, kekayaanmu, ya, kegantenganmu, ya, kegagahanmu, kadiran gagah, gaya, ya, kadiran sugih, semugih, kadiran duwe jabatan, menyalahgunakan jabatannya, menyalahgunakan kekuasaannya, menyalahgunakan wewenangnya. Masya Allah. Gitu. Qala ngendika sapa al-mayit mayit. Ya laitahum. Menawa. Ya laitahum. Menawa. Ahluhu wa qaribauhu wa ba'u. Lam yakunu. Ora ana sapa ahluhu wa qaribauhu wa ahibauhu wa abnauhu fayud'afu mongko den fayud'afu mongko den gedhe. Ya Allah nyong sampean kabeh gedhe. Yud'afu mongko den gedhe dipukul ndokotan kelawan sak gedigan. Sing gedhek malah malaikat. Ya, berarti mau al malaku berarti itu Allah ya. Berarti al malaku malah malaikat. Ya, malaikatnya ya. Yang mengatakan adalah malah malaikat. Jadi qala lahu al malaku berarti malaikat. Malaikate ngucap maring nyong sampeyan kabeh sing wis mati. Hei menungsa, dengarkan apa yang dikatakan keluargamu itu yang udah sing menurut Aziah.
Apa yang keluargamu, apa yang teman-teman kamu, yang kekasih kamu ucapkan, dengarkan. Ya. Kamu adalah pemimpin, kamu adalah orang yang mulia, kamu adalah raja. Ya, tapi tidak bisa mereka menolong kamu ketika kamu ada di alam kubur. Nyong sampean kabeh wong sing kaya kowe miki digedhik, dipukul sama malaikat. Yahtalifu pating blesak. Yahtalifu ya monggo dadi pating blesak biha sebab dohtotan apa adla'uhu piro ya, igo wekase mayit. Ya Allah, balunge padha pating blesak. Masya Allah ya, balunge nyong sampean kabeh padha pating blesak, padha hancur. Apa sebab itu gede karo malaikat. Kuwi bagi orang-orang yang tidak beriman, bagi orang-orang yang tidak beribadah, yang meninggalkan sholat. Tapi mudah-mudahan kita yang insya Allah mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah, sehingga kalau kita meninggal dunia kita akan mendapatkan kenikmatan kubur. Sehingga apa? Karena mendapatkan kenikmatan kubur, maka malaikat berkata kepada kita, Nuh kanaumil arus, tidurlah sebagaimana tidurnya pengantin baru. Jika tidak mendapatkan siksaan kubur, tapi hanya isinya nikmat yang luar biasa. Nek nang kubur nikmat, maka kehidupan selanjutnya akan lebih nikmat ya. Itu. Paham ya? Nah, jadi mau sing al malaku itu artinya adalah malaikat ya. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi muqaddata bengatase Kanjeng Nabi assalamu ta keselamatan. Qala dawuh sapa Allah taala halimah luhur Gusti Allah. Ya Isa he Isa, Kanjeng Nabi dawuh ya, dawuh bahwa Gusti Allah dawuh maring Nabi Musa alaihi salam. Apa dawuh? Ya, dawuh Nabi Kanjeng Nabi Muhammad, dawuh Gusti Allah maring Nabi Isa. Ya Isa he Isa, kamin wajhin, pirang-pirang wajah. Kamin wajhin. Ya, pirang-pirang wajah. Kamin wajhin, pirang-pirang wajah. Sobihin, kang mencorong. Ya, kamin wajhin, pirang-pirang wajah. Sobihin, kang mencorong. Wabadanin, lan badan. Sohihin, kang sehat waras. Walisanin, lan lisan fasihin, kang fasih. Ya. Fasihin, kang fasih. Jadi Gusti Allah berkata kepada Nabi Isa alaihis, wahai Nabi Isa, banyak wajah yang mencorong apa? Mencorong apa? Bahasanya apa mencorong? Ya percaya sebenarnya. Banyak wajah yang percaya, banyak wajah yang berkilauan, ya, banyak badan yang sehat, lisan yang fasih, ya. Tapi ghadan ing dalam sesuk, tapi besok baina adbaqin nirani, antarane piro-piro tangkepane neraka. Ya Allah, besok nalikane singaran meninggal dunia ada di dalam tengah-tengahnya neraka. Ya Allah, wis wajahe mencorong karena tidak ibadah,
Jadi saiki akeh wong wajah mencorong bukan karena ibadah tapi glowing. Ya, karena make up. Ya pada banyak perempuan yang wajahnya ngedep-ngedepi kaum Adam. Ya, ngedep-ngedepi Ihsan kan. Ngedep-ngedepi Ihsan karo Hanif. Ngedep lane kapane ngaji sing arane lirik bae ke. Rupane ya, lirak karo lirik yang curi-curi pandang, apa ndak? Ya, banyak perempuan yang wajahnya pemilau, ya, membuat tidak bisa tidur, ya, kelingan terus, ya mas, makan pun tak enak, tidur tak nyenyak gelasaan, sebab apa? Kelingan wajahmu yang selalu hadir di dalam mimpiku. Ya Allah, karena glowingnya banyak sekarang. Banyak perempuan yang wajahnya ya, wajahnya itu berkilauan, wajahnya itu halus. Bukan halus karena asar daripada air wudhu, tetapi glowing karena make up. Bukan karena banyak wudhunya, bukan karena banyak ibadahnya, tetapi karena glowingnya, karena make up. Apalagi ditambah kalau di Facebook sudah glowing, ditambah dengan kamera jahat, wah tambah glowing pisan. Ya apa enggak? Ya Allah, tambah glowing pisan. Masyaallah. Oh, bocah celek kotop ya, ora ayu barang nang Facebook jadi ayu. Karena kameranya kamera jahat, barang penasaran di para numai jebule wajahnya morak kemari. Masyaallah. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya. Nang Facebook ayune ora karuan, barang ketemu aslinya ternyata wajahnya morak kemari. Kaya mbiyen sing arane koncone Abdi iki mbiyen ana bocah lanang ganteng ya. Wong pacare ayune ora karuan, tapi barang ngene bojone ora karo ngomong asem ngonyong mbiyen dek pacare ayu, barang saiki oleh bojo wajahnya morak kemari. Alias tidak cantik, Masya Allah ya. Lah ini banyak ya, banyak orang perempuan yang wajahnya glowing, wajahnya bersinar, tapi bukan karena asarnya wudhu, bukan karena pengaruhnya ibadah, tetapi karena make up. Banyak orang yang badannya sehat, tetapi sehat badannya itu tidak untuk beribadah kepada Allah, tidak untuk melaksanakan perintah Allah, tidak untuk melakukan hal-hal yang positif, tetapi diberi oleh Allah tubuh yang sehat, justru malah untuk justru malah mendekatkan dirinya kepada kemaksiatan. Dan banyak orang yang lisannya fasih, ngomongnya pinter tapi ngomong ora manfaat, ngomong kelantur ya. Ayo sampai ngomong ngandar, omong-omongan ngatikan jam-jaman lang kajeba bule. Ngalor ngidul ngetan ngulo langka jeluntrunge. Niki judulnya apa? Mbuh apa ngomong ngidul. Langka judulnya langka manfaate. Oh, daripada langka manfaate nggo mutolaah. Buka kitabe sing iki dibuka. Di sinaoni men sampean ke oleh mondok, oleh ngaji kuwi hasil ilmu yang bermanfaat. Jangan nanti kalian kecewa, kalian menyesal. Dulu ketika saya mondok, ketika saya belajar, saya tidak memanfaatkan waktu saya semaksimal mungkin untuk belajar. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka tolong ya, gunakan waktu kalian sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Untuk apa? Untuk mutolaah kitab, untuk belajar, untuk beribadah kepada Allah. Tapi ingat, besok kalian akan masuk ke dalam neraka dan menjerit di neraka. Jerit. Ya Allah.
Aman cerita neraka tidak ada yang bisa nolong sampean, ya. Hanya amal perbuatane. Nah, mula kan nang kuburan kan mesti mayit kuwi mesti ngucap laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas Gusti, mbok aku dibalaken malih Gusti. Kula mbok dibangsulaken malih Gusti. Nyong tak sedekah, nyong tak sembahyang, nyong tak ngaji. Lah percuma. Tidak ada guna yang sudah meninggal dunia. Mula mumpung masih hidup, ya. Mumpung Allah Ta'ala masih memberikan kita kesempatan berupa kehidupan ini, kita gunakan waktu kita sebaik mungkin untuk belajar, untuk beribadah pada Allah. Ghadan ing dalam sesuk baina adbaqiku baina adbaqin niran, ing dalam antarane pira-pira tangkepane pira-pira neraka. Yasihu halin jerit menjerit sapa abdun ya Allah jerit. Wa qala man jika sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi mengkata tebeng atas kanjeng Nabi assalamu ta keselamatan al-qabru tawi kuburan iku awalu mangzilin kawitane desa kawitane omah memana zilil akhirati saking pira-pira omahe akhirat. Jadi kuburan itu, makam itu adalah rumah pertama dari beberapa rumah akhirat. Pertama nang kuburan diset, nek nang kuburan kepenak, insya Allah selanjutnya lebih kepenak, lebih mudah. Kalau di kuburan sudah susah, sudah mendapatkan siksa kubur, ya, maka selanjutnya akan lebih susah. Sama ngaji dewek. Ya, kalau cari-cari ya, maka ngaji gaya kayak diresapi aja senenge melakukan hal-hal yang tidak baik, ya. Ada bocah pondok yang sing bener belajar ibadah, ya, mutolaah kitab, akhlaknya dijaga. Jangan seperti anak yang tidak mondok, jangan seperti anak yang tidak ngaji. Omongannya dijaga, tidak dijaga. Jangan pentile wong di ipat, jambune wong di peti, ya, masya Allah, seperti itu. Wa akhiru mangzilil akhiri umah, wa akhiru mangzilil akhiri umah mimma nazilid dunya. Saking pira-pira umah dunya. Jadi kuburan itu adalah rumah terakhir dari beberapa rumahnya dunia. Wis nek nyong sampean kabeh wis mlebu alam kubur wis ora bisa balik maning. Ya. Kula sing arane kendaraan yang paling istimewa adalah katil. Langkaliane keranda. Sebab Bapak sampean numpak kapal terbang bisa balik maning. Sampean numpak kereta api bisa balik maning. Numpak motor bisa balik maning, tapi numpak katil ora bakal balik. Iya kowe. Tidak akan kembali lagi selama-lamanya. Ya. Ku nek sampean numpake lah kuwi kendaraan yang terakhir bisa ke katil, ya. Jadi kendaraan rodane papat, roda menungsa. Nah, itu. Wa akhiru manzilil lan akhire desa mimana zilid dunya saking pira-pira desane dunya. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi mengkota tepeng atase Kanjeng Nabi assalamu tawi keselamatan ya. Dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-qabru tawi kuburan
iku mangzilun umah. Al-qabru tawi kuburan iku mangzilun umah la buddha kang wajib fi ing dalem mangzil apa minan nuzuli manggon. Al-qabru tawi kuburan iku mangzilun umah la buddha kang wajib fihi ing dalem mangzil apa minan nuzuli manggon. Jadi kuburan kuwi rumah sing nyong sampean kabeh wajib manggon nang kono. Wajib hukume. Jangan dikira sama sakit lagi nang alam dunia, ya. Isi urip, ya. Simba-simba kalian sudah tidak ada. Sekarang giliran siapa? Ya, besok nanti orang tua kalian akan meninggal. Nanti kamu yang akan meninggal juga. Nanti anak-anak kamu akan meninggal juga. Semuanya tanpa terkecuali. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Ya. Paham? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Maqala ngendika sabangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawe Kanjeng Nabi Muhammad idza mata arikalane mati. Idza mata arikalane mati sapa ahadukum salah swijine sira kabeh urido mongko den pentokake. Urido mongko den pentokaken den laporaken ali ngatasé ahad apa maq'atuhu nggon lungguhe ahad. Jadi nalikane nyong sampean kabeh iki meninggal dunia besok ya, nalikane mati akan diperlihatkan kepada kita tempat kita apakah di surga apa di neraka. Besok ketika kita meninggal dunia akan diperlihatkan oleh Allah tempat kita apakah di surga apa di neraka. Bil ghadati ing dalam waktu esok-esok wal asilan waktu sore-sore. Ya Allah, saben esok sore diperlihatkan tempat nyong sampean kabeh apa nang surga apa nang neraka. Ya Allah, penuh dengan kegelisahan, dengan ketakutan yang luar biasa. Tidak ada yang bisa menolong kecuali amal ibadah kita. Sampai nang alam dunia wedi ana sing nulungi. Duite kurang ana sing ngutangi. Mangan kurang ana sing bantu. Tapi ketika kita di alam kubur sakunya habis kurang, siapa yang akan membantu kita? Hanya amal perbuatan kita, ya. Anak-anak soleh yang mendoakan kita, ya. Itu akan menolong. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Wa ingkana ingkana lamun ono sop ahad ingkana lamun ono sop ahad iku min ahlil jannati saking ahli surga ya fa min ahlil jannati mongko saking ahli surga. Nek nyong sampeyan kabeh memang ahli surga, maka akan diperlihatkan gambaran surga, kenikmatan surga. Senang ya Allah, ternyata nang surga kayak gini nikmate Masya Allah. Ya tidak ada kesusahan, kesedihan, mesti nikmat dong. Nikmat yang luar biasa ketika di alam di surga. Wa in kana lalamun ono sopahat iku min ahlin nar saking ahli neraka yo famin ahli nar mongko saking ahli neraka. Nek nyong sampean kabeh adalah termasuk penduduk neraka, maka akan diperlihatkan oleh Allah yaitu keadaan neraka. Ya Allah, yang ngeri. Orang kitab dakok kuwi jare genine neraka warnane ireng. Ireng. Saking panase geni ireng. Masya Allah. Siksaan sing paling ringan ki jare apa? Ngencot krekil.
Ngecat krik. Begitu sampai ngecat kerikil neraka dicot kerikil cet langsung bun-bunane umut. Ya sangin panase kerikile neraka. Kuwi siksaan sing paling kering. Ya Allah. Masya Allah. Mangga dieling-eling sampean mung seno ya. Bayang latihan salat waktu jangan ditinggal ya. Salatnya waktu jangan ditinggal. Ngajinya yang semangat, giat. Ya. Jangan keluk-keluk. Biarlah teman-teman kalian tidak berangkat, tapi saya harus berangkat, saya harus pinter. Nah, memangnya kalau kalian pinter siapa yang akan menikmati? Coba, ayo. Ya oke. Sampai nih saya pinter, siapa yang menikmati kepintaran sampean? Dia jangan mengurusi orang lain. Biarlah teman kita tidak ngaji, mereka bersenang-senang, bermain, bercanda guru pada saat kalian mengaji, biarlah. Tapi lihat nanti akan menyesal kenapa akan Anda beribadah tidak tolabul ilmi. Kenapa? Karena kata Sayyidina Ali mengatakan wallahi hayatul fata bil ilmi wa taqwa. Demi Allah, hidupnya seorang pemuda harus dengan ilmu dan takwa kepada Allah. Kalau sampean dadi wong nom, orang duwe ilmu, tidak punya takwa, maka tidak akan menjadi orang yang mulia, baik mulia di dunia maupun di akhirat. Jadi kuncinya adalah berilmu dan bertakwa. Itu kata Sayyidina Ali, wallahi hayatul fata bil ilmi wat tuqa. Paham ya? Yuqalu dan ucapake hadza utawi kiki panggonan iku maq'aduka panggonane sira. Yuqalu dan ucapake apa hadza iki utawi kiki panggonan iku maq'aduka panggonan lungguhe sira hatta ya ba'asa hingga nangeaken ka ing sira. Hatta ya ba'asa hingga nangeaken ka ing sira sapa Allah ilaihi maring hadayab asaka hingga nangeaken ka ing sira sapa sing nangeaken sapa Allah ilaihi maring maq'atuka yaumal qiyamati ing dalem dina menungsa ke panggonane kowe wis ana gambarane ya. Oke, neraka ke surga ke neraka kowe besok calone aja kemaki sampai ya cuma ngedurake nome sembayang ora gelem sembayang karo wong tuwa wani karo gurune kelawan kaya model apa kok bocah kaya kowe. Bocah kaya kowe sisan wae dipekuk-pekuk ya. Pokok talene tambang jeburake kali bondone watu wis ya. Bocah sing kaya kowe ya. Aja kaya kowe karo gurune menghormati, ngajine sing kiya karo wong tua ya. Patuh ya ngajine kiyang salate aja tinggal sekolah sing rajin. Emang gak sekolah salaman dhewe karo wong tua dembung tangane iki ngambung surga ngerti ngambung kena jalan tangane mambu literasi ora apa-apa iki berarti sampean mambu surga setelah literasi ya. Enggak apa-apa ya, dicium dulu dicium tangannya. Simbah karo kabane kok nang Mas Simbah dicium. Nah, doa. Bu, Pak, saya mau berangkat sekolah, minta doanya supaya hasil ilmu yang bermanfaat. Itu aja penting. Sebelum minta pada doa orang lain, minta dulu kepada orang tua. Minta doanya, minta restunya. Insya Allah dengan doanya orang tua, dengan ridhonya orang tua akan mempermudah langkah kalian. Ya, dulu ketika Abi itu pamitan mau kuliah, itu ibunya Abi itu bilang seperti ini, ya terserah awakmu, karena saya tidak punya uang. Ya, yang penting dongane panjenengan mawon. Kenapa? Kan dengan doanya orang tua itu akan mempermudah langkah kita, langkah kalian.
orang tuanya meridhoi, merestui langkah kalian, insya Allah langkah kalian akan menjadi mudah dengan semangat yang membara. Ya, mudah-mudahan cita-cita kalian akan terlaksana dengan semangat yang tinggi, diiringi dengan bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan taat kepada orang tua, baik orang tua kandung maupun guru-guru kita. Paham ya? Al-babu tasik wassalasuna wallahu a'lam bis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.